api. Ambil kiri. Mohon beri jalan, Pak. Mohon beri jalan, Pak. Bapak minggir, Pak. Ambil kiri, Pak. Ambil kiri, Pak. Pak. Sekarang gue mau ngeduelin kasus aneh yang pernah ditanganin. Oke, mulai dulu Bang dah. Ya, gua kasus yang paling aneh adalah gua pernah diparanin bocah, dipintain tolong sama dia gara-gara matanya kelilipan. Kelilipan apaan lu? Kelilipan ban mio. Berarti gua sekarang dari ibu-ibu dah. Gua dulu pernah didatangin ibu-ibu ke kantor, dia minta dibukain tutup skincare. Buset, berarti di kemari belum bedakan itu ya kan? Atas atau bawah deh agak. Gak apa-apa, dobrak aja Bener ya? di selotor, pintu atas. Saya dobrak aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, yang paling atas aja Pak, yang atas kan itu atas bawah. Ibu-ibunya di dalam. Takut ada ularnya, rumahnya dikunci. Pemirsa, Anda kembali bersama kami, tentunya sudah kedatangan tamu istimewa yang baru nih, Ya. Khairul Umam. Yang jauh-jauh tadi kita sudah live langsung di Yes. perjalanan, sekarang sudah muncul di sini. Ini profesi yang berani, yang berbahaya, tapi nggak bisa dipungkiri Bang, kadang juga lucu sih Bang. Kadang juga bikin ketawa juga Iya, sih Bang. itu ya, hebat ya. Iya, katanya pernah ada pengalaman cari ular di rumah ibu-ibu 8 jam, itu bisa diceritain Bang? Boleh digunakan mic-nya? Ya, sebelumnya izin para komandan, ibu semuanya dan para tamu undangan bicara masalah yang pernah 8 jam saya ketahan di rumah ibu-ibu itu. Jadi si ibu-ibu ini udah lansia. Dia tuh sekitar 75 tahun sampai 80 tahun. Dia mau, kronologi ternyata dia tuh mau buang air besar. Oh. Setelah buang air besar, dia ngelihat ada sesuatu yang tenggelam. Dia meyakini kalau itu ular. Cuma kan kayak nggak sadar tuh, mungkin di sini pernah gitu ya, buang air besar tuh nggak kesiram semua, ada yang balik lagi kan. Nah, Saya nggak tahu Mas, nah mungkin agak terlalu spesifik ya. ya, karena memang pada saat itu sampai kita bongkar kloset duduknya waktu itu, Wow. sampai Oke. diri klosetnya. Ya. Apa itu udah disiram tapi? Udah disiram, udah dibongkar segala macem, sampai akhirnya dia tuh manggil tukang sedot WC. Oh, Oke. Dia manggil tukang sedot WC, setelah tukang sedot WC itu datang, nah begitu itu kesedot, si ibunya nanya, emang bener ini ularnya udah masuk, kata dia gitu. Tadi ibu ngeliat kan pas sedot WC-nya nyedot, selangnya geter, nah itu perlawanan dari ularnya bu, gak mau disedot. Akhirnya saya bilang itu aja dah. Aduh. Tapi akhirnya Akhirnya ibunya menyadari bahwa itu bukan ular. Akhirnya karena memang udah buktinya semuanya nggak ada ular sama sekali, akhirnya saya nelpon rekan saya yang di kantor. Karena kalau kasusnya ibu-ibu seperti itu bu, izin, itu dia nggak bakal percaya kalau bener-bener ularnya ada apa enggak gitu, wujudnya ada apa enggak gitu. Nah cara meyakininya adalah telepon teman saya yang di kantor, saya telepon, saya suruh bawa ular kecil di kantong, terus masuk ke kamar mandi, pura-pura ngeluarin ular. Nah ini bu ularnya sama duit 1000-an Ya kebawa gitu. Oh, sangat spesial treatmentnya Ya. berarti. Luar biasa ya. Kita tuh begitu sampai akhirnya biar si ibunya benar-benar tenang nyaman gitu. Wah. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi pemirsa, ketika tadi sudah melihat ya bagaimana Viti yang menunjukkan bahwa tugas pemadaman tampaknya berbahaya. Tapi ketika Mas Umam ini bisa mengemasnya tugas-tugas berbahaya itu menjadi sesuatu yang lucu. Jadi hal-hal yang berat ini bisa dikemas dengan yang lucu ya. Bang, pernah evakuasi apa lagi sih Bang? Yang aneh-aneh Bang? Yang aneh-aneh lah. Evakuasi yang aneh mah sebenarnya ya. Kuli katanya. Hampir banyak ya. Yang ada anak kecil datang ke kantor saya tuh kondisi jarinya tuh nyangkut di lubang gayung. Aduh. Di lubang gayung. Iya, iya, iya. Emang di gayung ada lubangnya? Nah, berarti ibu pakai shower nih bukan? Ketahuan. Ya. Jadinya ketahuan Nggak tahu. kita. Jadi gayung tuh di gagangnya kan ada lubangnya bu tuh. Nah, nyangkut di sana gitu. Datang ke kantor dia sama bapaknya
bapaknya ngomong tolongin saya, kata dia. Anak saya kesian banget nih setiap saya cebok kudu ngikut katanya gitu. Akhirnya dia datang, sebenarnya gampang banget saya lepasin itu cuman saya minyakin saya tarik. Oh sesimpel itu ternyata. Simpel itu. Dan yang lebih anehnya lagi adalah saya yang lepasin itu nggak sampai semenit Mbak. Tapi dengan perjalanan dia dari rumahnya ke kantor saya itu 10 menit. Nah itu tuh, maksudnya dari 10 menit perjalanan itu masa nggak kepikiran buat dicobain kan? Iya. Gitu akhirnya ya Udah udah. takut duluan. Ya gitu mungkin karena panik atau apa. Dan memang kebanyakan masyarakat yang minta tolong sama kita tuh cuman perkara mereka tuh panik. Ya. Panik terus akhirnya berpikir mana nih yang cepat. Dan biasanya yang dia ngeliat damkar ya udah akhirnya kita sebagai damkar sambil standby di kantor nunggu adanya kebakaran, Ya. nunggu adanya musibah-musibah yang memang harus kita tangani gitu. Akhirnya ketika ada warga datang minta tolong ya kita merespon gitu. Ya. Tapi selalu datang meskipun seaneh apapun panggilan-panggilan itu. Oh enggak. Saya pernah dipintain tolong buat ngusir orang, nyembuhin orang kesurupan saya tolak. Oh gitu. Iya. Jadi Juga sih. Iya. awal mulanya seperti apa? Kok bisa yang dipanggil malah damkar? Nah itu saya nggak tahu tuh. Mungkin dia berpikir bahwa setan tuh terbuat dari api kali. Apa gimana saya nggak tahu tuh. Ya saya nggak tahu tuh Bu. Tidak bisa dipadamkan, Ya. jadi harus panggil damkar. Ya, nah itu sampai akhirnya saya bilang udah itu mah ustadz aja gitu. Ya. Akhirnya ditolak. Iya ditolak. Terus pernah jam 12 malam ada ibu-ibu minta tolong buatin prakarya anaknya SD. Wow. Ada yang pernah seperti itu Mas Bu. Itu ditolak juga. Ditolak sama kita. Jadi sekiranya memang yang tidak memungkinkan tugas buat kita gitu dan sekiranya nggak membahayakan nyawa itu pasti kita kita tolak. Tapi dengan cara perlahan gimana caranya dengan penolakan kita si ibu atau si orang ini nggak sakit hati gitu. Oh, oke. Pernah juga mengevakuasi kuli katanya. Oh iya. Itu bahaya tuh kalau yang itu ya. Jadi kalau kuli itu, jadi si kuli ini pernah dia mungkin kecapean di atas. Kecapean di atas dia sampai akhirnya pingsan di atas tempat dia kerja tuh steger ya namanya ya. Oh, ini kuli bangunan ya? Kuli bangunan. Oke. Itu dia sampai akhirnya kita satu regu itu evakuasi dari stegernya itu untuk ditaruh di ambulan dan dibawa ke puskesmas dan rumah sakit seperti itu. Oh, Gitu. oke. Oke. Tetapi dari banyaknya hal aneh Mm-mm. yang memang dialami oleh seorang damkar ini, Mm-mm. sebenarnya gimana sih perasaan abang sendiri ketika harus melakukan atau menolong hal-hal aneh tersebut? Apa kesel gitu? Aduh ini kan di luar tupoksi kita, Ya. ini di luar job desk kita. Kenapa sih kita harus mengiyakan permintaan-permintaan absurd ini? Iya, yang di luar itu ya sebenarnya sih kalau saya pribadi ya nggak tahu tuh kalau rekan-rekan saya yang di sana gitu. Kita sebenarnya semuanya ini punya untuk tugas-tugas yang memang di luar tupoksi. Kalau saya pribadi berpikiran bahwa daripada kita di kantor diem gitu. Kita di kantor diem bengong atau kita kan biasanya nih piket tuh 24 jam. Oh. 24 jam. Biasanya 3 jam kita pakai buat latihan, 3 jam lagi kita pakai buat ngecek alat. Isinya waktu luang tuh kita pakai standby apa segala macam. Ketika ada warga minta tolong yang sekiranya nggak terlalu merepotkan kita dan nggak terlalu effort, makanya kita bantu. Makanya ada kan tuh kesampaian sampai ada anggota damkar ngambilin rapot. Oh ada Nah ya? iya ada. Emang ada orang juga. tuanya nggak ada? Nah saya nggak tahu dah itu. Ngambil rapot tapi SPP-nya membayar sendiri dia enggak kayaknya dah. Nah itu ya. Siapa yang pernah mengambil rapat? Jangan-jangan ada yang di situ karena hadir juga ada Mas Rifai, ada juga Mas Syarif. Kita boleh kasih tepuk tangan ya. Coba rekan-rekannya kira-kira ada pengalaman lucu kayak rekannya nggak nih? Jangan-jangan sama absurdnya ternyata ya. Kita coba, silakan Mas. Mungkin Mas Rifai dulu silakan. Mas Rifai ada pengalaman apa sih sebenarnya? Ya, berkaitan dengan tadi Mas Umam awal cerita ya, itu waktu saya standby di kantor itu ada ibu-ibu datang ke kantor. Dia nanya, Mas ini unit mobil pemadam kebakaran ini bisa nyedot ya? Kata dia gitu. Saya jawab, oh emang bisa nyedot karena buat nyemprot air kan, jadi buat nyedot air. Iya. Akhirnya bisa tolong ke rumah nggak Pak? Saya bilang, mau nyedot air apa ya? Terus dia jawab, saya udah curiga nih air apa nih kan, apa air kolam kan gitu. WC saya mampet Mas, gitu. Oke. Malah disuruh sedot WC. Iya, akhirnya saya jelasin gini Mbak, Bu, takutnya ketika saya sedot nanti saya padamin apinya padam, baunya itu kemana-mana, takutnya begitu. Akhirnya mohon maaf gitu. Itu semakin jauh berarti dari tugas seorang damkar sendiri ya. Iya. Ini kan berarti ada trust dari publik. Nah. Ada kepercayaan dari publik. Bang,
apa-apa damkar. Gimana nih Bang responnya? Ya kalau saya pribadi ya, kalau semuanya ke damkar ini, kalau saya pribadi seperti yang saya awal bilang, kalau misalkan memang itu enggak terlalu makan energi atau mengganggu waktu kerja kita ketika nanti ada yang bersangkutan dengan nyawa, ya itu masih bisa kita bantu. Cuma kalau bisa mah ke yang lain aja, maksudnya yang berhubungan aja gitu. Kayak pernah ada yang kelilipan tuh Bu, salah satunya yang tadi, yang saya bilang. Yang tadi ada di video Iya, itu ya. yang tadi ada di video, itu pada saat dia datang ke kantor, saya tanya kenapa kepikiran kantor damkar. Jadi dia tuh waktu itu berhenti di depan minimarket. Oke. Dia berhenti di depan minimarket, matanya kelilipan. Terus dia ngebuka TikTok. Kata dia damkar bisa nanganin Kok bisa kesehatan. sambil lilipan sambil bisa buka Nah TikTok? itu dia Bu. Saya pikir, kata saya ke puskesmas aja gitu kan. Atau dia bisa ke minimarket itu beli obat tetes mata kan bisa ya. Bisa ya. Minta dipakein, akhirnya sama teman saya disuruh ke Indomaret buat buat ngebeli obat tetes mata. Mau saya di sananya dipakai nama kasir kan bisa ya. Balik lagi. Nah itu tuh saya nggak ngerti, mungkin ya itu sih masyarakat tuh udah percaya dan mereka itu mikir cepet, apa nih yang cepet, damkar. Keren. Keren sekali. Jadi ini juga Agita merupakan bentuk trust masyarakat. Ini adalah pahlawan masa kini. Keren, pahlawan masa kini. Tadi Yes. sudah Mas Rifai sudah cerita, mungkin sekarang Mas Syarif juga bisa berbagi. Mungkin gak harus lucu ya Mas Syarif ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mengharukan atau pengalaman yang menyedihkan begitu. Ya kalau untuk mengharukan sih nggak ada ya kalau damkar ya, kebanyakan kedaruratan dia. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan hal nyeleneh emang banyak, tapi hal serius juga banyak. Jadi kalau misalkan cerita hal nyeleneh juga ada di saya. Itu pernah ada seorang ibu-ibu telepon di siang hari jam 2 siang kalau nggak salah, itu telepon ke damkar. Telepon, Pak ini pemadam kebakaran ya? Iya, betul Bu, ada yang bisa dibantu gini. Ini minta tolong Pak, mesin air saya mati, kata dia gitu. Masya Allah, makin lagi. Kata dia gitu, bisa diperbaiki nggak Pak? Oh nggak bisa, itu di luar tugas tupoksi kami gitu. Ya udah, ya akhirnya kita jelaskan secara menyeluruh, ya akhirnya paham. Ya mungkin karena yang tadi Mas bilang itu karena tingkat kepercayaannya ke damkar mungkin lebih tinggi gitu. Luar biasa. Terima kasih Mas Syarif. Tapi Agita, Bang, Ya? bener nggak ada yang mengharukan Bang? Masa sih? Ada nggak nggak yang sih, Bang? mengharukan kira-kira? Kalau bicara mengharukan sebenarnya sebelum saya ceritain mengharukan, saya agak ngelempengin dikit nih, meluruskan dikit tentang kenapa damkar itu cepat. Damkar itu cepat salah satunya adalah kita itu kenapa harus cepat ke lokasi dan kenapa harus cepat menangani, karena kita itu meminimalisir kerugian seminimal mungkin. Nah itu makanya kita harus cepat. Nah itu terus kalau bicara masalah yang mengharukan, saya pernah 2 tahun lalu di saat bulan puasa kalau nggak salah. Jadi saya pernah dipintain tolong sama ibu-ibu bahwa suaminya itu setengah stroke badannya. Setengah stroke, jadi dia itu memerintahkan anaknya buat ngebenerin loteng. Yang pada bocor tuh atapnya gitu. Cuma nggak ada yang mau naik, akhirnya dia naik sendiri di atas dan sampai di atas dia stroke-nya tuh kambuh gitu Bu. Stroke-nya kambuh di atas dan anak itu nggak ada yang bisa nolong. Karena si atapnya ini ringkih gitu, gampang buat ambrol. Sampai akhirnya dia jam 8, jam 10 dia nelpon kantor damkar dan akhirnya kita merespon ke sana. Begitu direspon, mungkin karena atapnya ringkih dan pijakan kita terlalu kuat untuk dipakein tandu portable, akhirnya ambrol pada saat itu. Ambrol pada saat itu, ambrol dan beruntungnya komandan saya waktu itu dia pada saat jatuh tuh dia langsung menjadikan badannya itu untuk bantalan si bapak. Gitu. Waktu itu. Luar biasa. Terima kasih ya Mas Umam, luar biasa begitu dengan ceritanya yang tidak hanya lucu tapi juga sangat menginspiratif bahkan juga mengharukan. Yang tadi kita sudah mendengar Shena, bagaimana cerita dari damkar juga bahkan dari Nakes juga dari TNI juga. Kali ini setelah ini kita ada profesi yang tidak kalah spesial dan juga mulia tentunya. Ini sudah ada Pak Nur Ahdi Asmara. Pak selamat malam Pak. Kita akan berbincang lebih dalam tentunya. Ini merupakan guru dari sekolah khusus SD Negeri 01 Cilegon, Banten. SKH. Nanti sesaat lagi kita akan mendengarkan karena tentunya Pak Nur Ahdi ini juga tidak sendirian. Yes. Tapi juga bersama dengan teman-temannya yaitu Fadlan, Dava dan juga Raffi. Halo.
Di segmen selanjutnya pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan teman-teman kita, bersama juga dengan Pak Adi, dan juga nanti akan ada penampilan khusus. Wah, ini paling gak sabar nih. Sesaat lagi pemirsa, kami Tetap segera bersama kembali. kami.